Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur buat segala penyertaan kasih Tuhan pada saat ini. Bapa yang baik, saat ini kami berkumpul secara virtual melalui M-Teams ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati Sila sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah hanya perkataan dari-Mu saja. Begitu juga dengan rekan-rekan kami yang belum bergabung karena berbagai hal, kiranya Tuhan Engkau yang menggerakkan hati mereka sehingga mereka bisa join dan mendengarkan pengajar-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami masing-masing sebab kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Shalom. Tema kita hari ini ya, kaya di bumi, bahagia di surga. Kayaknya memang semua kepengennya seperti itu ya. Pada kelihatan nggak sih? Kok aku kayaknya videonya hilang ya? Halo? Kelihatan, Ci. Kelihatan ya? Soalnya di tampilanku berbeda. Oke, tidak apa-apa. Yang penting itu. Oke, kaya di bumi dan bahagia di surga. Kan kita maunya begitu ya. Kalau bisa malahan muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Gitu kan, pasti pada setuju semua gitu. Tapi itu kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi kudu gimana? Masa harus hidup larat biar bisa masuk surga? Kan nggak mau juga. Atau kita milih hidup kaya, tapi nanti bakal masuk neraka. Kan nggak mau juga kan kayak gitu. Tapi kita bisa hidup kaya dan mati nanti masuk surga. Itu bisa banget. Kenapa? Karena Yohanes 10 ayat yang 10b itu bilang kayak begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, bahwa Dia datang agar kita mempunyai hidup, dan bukan hidup yang biasa-biasa aja, tapi hidup yang di dalam kelimpahan. Kalau hidup di dalam kelimpahan itu berarti ada kelimpahan secara jasmani, rohani, termasuk ada materi juga gitu. Jadi sangat mungkin buat kita untuk bisa hidup kaya dan nantinya bahagia di surga.
matinya tetap masuk surga. Bisa. Cuman yang harus kita tahu sekarang adalah prinsip dunia sama prinsip surgawi itu berbeda. Dan mostly bertentangan. Prinsip dunia sama prinsip dunia surgawi itu berbeda dan mostly bertentangan. Contohnya aja, kalau kita ngomong adil. Adil secara dunia itu kan sama rata sama rasa, gitu kan? Tapi adil secara rohani, secara surgawi, nggak seperti itu. Kita nggak bisa bagi ke semua orang sama. Itu adil. Enggak seperti itu. Kita akan bagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contohnya aja, kalau misalnya aku punya 2 anak, 1 TK, 1 universitas. Nggak mungkin aku kasih uang saku yang TK 10.000, yang universitas juga 10.000. Itu adil loh, sama-sama 10.000 loh, sama rata sama rasa loh. Tapi kan itu tidak tepat gitu. Buat yang TK 10.000 buat apa? Dia nggak butuh jajan. Buat yang universitas 10.000 juga kurang gitu. Jadi prinsip keadilan surgawi itu bukan sama rata sama rasa, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Itu bisa dibaca nanti di kisah para rasul. Ada lagi tentang keadilan. Hukum dunia bilang keadilan, pengadilan kan. Kita kenal istilah pengadilan. Kalau orang salah, bawa ke pengadilan dan dia akan dihukum sesuai dengan apa yang dia perbuatnya, setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan, dan itu dibilang adil. Makanya dibawa ke pengadilan, tempat dia diadili secara adil. Tapi yang terjadi di sana adalah penghukuman. Nah, prinsip rohaninya, keadilan bukan seperti itu. Keadilan itu adalah kalau orang bersalah, dia datang kepada aku bukan agar aku bisa menghukum dia setimpal dengan perbuatannya, itu namanya bales, tapi pada waktu orang itu bersalah, dia datang kepada aku dan aku harus sanggup untuk mengampuni dia. Itu prinsip keadilan secara surgawi. Jadi dari sini aja udah kelihatan bahwa prinsip surgawi beda dengan prinsip dunia. Prinsip dunia bilang juga hemat pangkal kaya. Prinsip surgawi bilang berilah maka kamu akan diberi. Kita belum terima loh, tapi kita disuruh memberi lebih dahulu. Saat kita bisa memberi lebih dahulu, baru kita akan menerima. Buat orang dunia, hal ini bodoh. Tapi ternyata ini yang menjadi prinsip surgawi. Kita diminta untuk berani memberi lebih dahulu, baru kita akan diberi. Maka kita udah tahu sekarang, konsep dunia sama konsep surgawi berbeda. Berarti hal kekayaan secara surgawi juga berbeda dengan konsep dunia. Kalau secara dunia, hal kekayaan, kita udah tahu apa yang di otak kita. Kalau ngomong kaya, berarti urusannya sama duit aja deh. Duit nggak tahu dalam bentuk apa deh, emas kayak, deposito kayak, rumah kayak, aset kayak, apa aja. Tapi pokoknya urusannya tentang material, duit. Itu dunia ngomong seperti itu. Tapi kalau secara rohani, kaya itu adalah orang yang mampu untuk berbagi di dalam kehidupannya. Walaupun mungkin yang dia punya itu terbatas. Mungkin dia terbatas secara ekonomi, mungkin dia terbatas juga secara waktu, mungkin dia terbatas tenaganya, mungkin dia terbatas fisiknya, mungkin dia terbatas ability-nya, mungkin pula dia sedang mengalami kepahitan atau luka, tapi dia tetap mampu berbagi dalam kehidupannya, walaupun dia tidak punya banyak. Itu adalah orang yang kaya di mata Tuhan. Kaya secara rohani, kaya seturut dengan prinsip surgawi. Dan orang-orang yang kaya secara rohani ini tadi pasti punya satu ciri, yaitu hatinya melimpah dengan syukur. Makanya dia bisa berbagi walaupun dia sendiri mungkin di dalam keadaan terbatas, bahkan kekurangan. Dia bisa. Tapi kalau orang-orang yang miskin, sekali lagi, orang miskin secara duniawi itu gampang. Pasti semua dilihat dari duitnya. Duitnya dikit, maka dia sebagai miskin. Itu kalau orang dunia. Tapi prinsip
prinsip surgawi, miskin bukan tentang duit. Tapi konsep rohani orang yang miskin adalah orang yang tidak bisa berbagi. Malah dia selalu ngambil. Walaupun mungkin duitnya banyak, melimpah ekonominya, waktunya banyak, talentanya banyak, tapi dia nggak bisa aja kasih kepada orang lain. Malah kalau bisa dia ngambil gitu. Hal kecil. Biasanya dulu kita kalau offline gitu ya, habis kumpul-kumpul arisan kayak persekutuan kayak gitu kan selalu ada kue yang dibagikan gitu. Nah, bisa nggak kita lihat orang-orang sekitar dulu, waduh ada yang belum dapat nih ya, maka aku juga nggak ngantongin gitu. Aku nggak ngantongin, kasih dia dulu biar dia juga dapat gitu. Atau kita udah sibuk, masukin dulu ke tasku. Waduh, anak gue juga doyan nih, suami gue juga doyan nih, masukin dulu ke tas gue nih, gitu. Dan aku nggak peduli sama orang lain, apakah dia udah kebagian apa belum. Ini hal kecil. Contoh lain yang juga di depan mata kita adalah orang koruptor. Orang koruptor itu bukan orang miskin, tapi mereka adalah orang-orang berada. Tapi mereka berani mengambil duit rakyat yang adalah sebagian besar di sekitar kita orang miskin. Sebetulnya uang ini adalah mungkin untuk jatah mereka, aku nggak tahu untuk pembangunan, untuk makan, atau untuk sekolah, atau apapun juga. Tapi mereka melakukan banyak cara agar uang-uang ini tadi bisa masuk ke kantong sendiri. Jadi teman-teman, kaya dan miskin secara konsep dunia berbeda dengan konsep surgawi. Jelas kita bisa kaya di dunia dan juga masuk surga asal kekayaan yang kita pakai, yang kita pegang, konsep kekayaan yang kita pegang selama kita hidup di dunia ini adalah seperti dengan prinsip surgawi, yaitu mindset hati kita bisa berbagi di dalam kehidupannya, walaupun berbagi dana, berbagi tenaga, berbagi pikiran, bahkan berbagi luka sekalipun. Karena apa? Hati melimpah dengan syukur. Maka aku sanggup berbagi, walaupun mungkin secara ekonomi aku terbatas. Secara waktu aku terbatas, aku harus kerja sampai double job, aku harus ngurusin rumah. Waktu terbatas saja aku masih bisa berbagi karena aku merasa hidupku sudah melimpah dengan syukur. Seperti itu. Yuk kita baca satu perikop dari Matius 19 ayat 23 sampai 30. Matius 19 ayat 23 sampai 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Kita baca sampai di situ. Teman-teman, kata-kata kaya di dalam perikop ini berasal dari bahasa Ibrani yang sebetulnya artinya adalah melekat. Boleh ditulis di sampingnya kitab suci masing-masing biar kita tetap ingat ya bahwa kaya di dalam ayat ini artinya adalah kelekatan. Jadi orang kaya berarti adalah orang yang melekat. Orang kaya atau orang yang melekat ini tadi berarti adalah orang yang punya banyak secara materi, tapi tidak bisa berbagi. Karena apa? Karena dia merasa kekurangan melulu. Karena hatinya tidak ada joy. Karena hatinya tidak bisa melimpah dengan syukur. Maka walaupun dia punya sebetulnya, tetap aja dia mentalitasnya miskin. Tetap aja dia tidak bisa berbagi. Dia pikir aku masih kurang gitu. Jadi kelekatan ini
bisa terjadi pada semua orang, pada semua lapisan sosial manapun. Berarti ini adalah teguran Yesus yang berlaku untuk kita semua. Nggak peduli mau level apa, mau level apa, mau level apa. Tuhan bicara, kita tidak boleh melekat. Dan kelekatan sebetulnya tidak hanya terbatas dalam hal materi. Ada orang yang terikat pada hobi, ada orang yang terikat pada barang, ada orang yang terikat pada status, ada orang yang terikat pada seseorang, anaknya kayak, suaminya kayak, pacarnya kayak gitu. Ada orang juga yang terikat pada kelemahan diri. Ada orang juga yang terikat pada luka-luka batinnya. Karena kenapa sih orang-orang ini terikat bukan hanya pada uang, tapi juga luka bisa menjadi sebuah keterikatan gitu. Karena orang-orang tersebut berpikir uang ini atau hobi ini atau bahkan luka ini menjadi sumber comfort zone-ku, menjadi sumber kebahagiaanku. Sangat banyak orang yang berpikir, waduh kalau aku uangnya makin banyak, pasti aku bahagia. Kalau aku bisa beli mobil itu, aku bisa beli tas itu, aku bisa beli rumah itu, aku pasti bahagia. Kalau statusku makin naik, wah pasti bahagia. Kalau sepedaku aku dandanin seperti ini, atau kalau aku punya daun yang harganya 400 juta itu, aku pasti bahagia. Atau kalau aku bisa memiliki si A, aku pasti bahagia. Atau kalau si A nurut sama aku pasti bahagia. Bahkan luka bisa menjadi sebuah keterikatan. Karena aku tidak mau melepas luka itu dan membuat aku merasa aku dapat perhatian lewat luka ini. Kasihannya aku dong. Aku kan dulu pernah disakiti. Keluarga aku kan luka. Keluarga aku kan broken. Kasihanin aku dong gitu. Aku lagi nggak punya uang nih. Aku lagi nggak ada kerjaan nih. Kasihanin aku dong. Tolong aku dong gitu. Ini bisa menjadi, bahkan luka bisa menjadi sebuah keterikatan-keterikatan. Jadi teman-teman, kelekatan atau keterikatan itu sebenarnya membuat kita menjadi negatif. Padahal kan Tuhan mau kita selalu positive thinking ya. Pegang selalu Filipi 4 ayat 8. Ini yang Tuhan mau. Positive thinking. Pikirkan semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Itu yang harus ada di sini kita. Dan keterikatan membuat kelekatan, membuat kita negatif. Aku kurang, aku belum happy, aku belum dapat itu, kehendakku belum terjadi. Negatif. Kelekatan membuat kita menjadi negatif thinking. Dan orang yang negatif thinking itu menjadi malas berusaha, menjadi sombong juga, menjadi sok merasa aku paling benar, aku paling kaya, aku paling pintar, aku paling pandai gitu. Dan kalau aku sudah merasa sok, atau aku merasa males, aku merasa nggak sanggup, ini semua yang ada begitu tadi, ini akan terpancar baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan pada akhirnya kita akan pakai semua yang negatif yang mengkontaminasi pikiran kita itu tadi. Aku kan paling benar, aku kan kesian hidupnya gitu. Ini akan kita pakai sebagai excuse untuk membenarkan diri kita sendiri. Jadi kelekatan kita pada apapun, termasuk harta, termasuk kepandaian kita, termasuk luka-luka kita juga harus kita lepaskan. Karena apa? Karena kekayaan atau kelekatan, selalu diingat ya, kekayaan berarti kelekatan. Jangan berpikir secara dunia. Kekayaan itu bukan berarti dengan duit. Itu orang dunia yang bilang kekayaan itu duit. Tapi Alkitab membahasakan kekayaan adalah kelekatan. Ayat 23 bilang, kekayaan atau kelekatan itu menghalangi kehidupan kekal. Ada istilahnya, orang yang kaya atau orang yang punya keterikatan itu tadi sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan karena duitnya, tapi karena kelekatannya. Duitnya kagak salah. Tuhan nggak menganggap dosa orang kaya. Bahkan di Alkitab ada banyak sekali orang
orang kaya yang Tuhan puji-puji. Contohnya Abraham orang kaya. Siapa itu namanya? Ayub orang kaya banget. Salomo orang kaya. Daud juga. Yosafat, Hizkia, mereka raja-raja, mereka semua adalah orang-orang kaya gitu. Dan Tuhan tidak apa-apa terhadap kekayaan mereka. Bahkan Tuhan puji kehidupan mereka karena apa? Walaupun mereka kaya, mereka tidak punya kelekatan. Yang dipermasalahkan di sini adalah kelekatannya itu tadi. Kelekatan kita pada apapun juga, duit kek, luka kek, hobi kek, seseorang kek, akan menggiring kita pada kebutaan rohani. Sehingga kita tidak bisa melihat pada hal yang lebih penting yang harus kita pertahankan, yang harus kita kerjakan, yaitu keselamatan. Keselamatan yang harus kita pertahankan. Kita lebih sibuk untuk memikirkan kelekatan-kelekatan kita. Kalau kita lekatnya pada duit, kita akan lebih sibuk mikirin duit. Kalau kita kelekatan pada pelayanan, wah pelayanan ini akan menjadi babyku nih ya. Kalau ada orang mengkritik pelayananku, aku akan langsung tidak terima. Kalau ada orang mencoba aku merubah sistem kerjaku di dalam pelayanan, aku akan langsung emosi gitu. Kalau orang akan mencoba menyarankan aku sesuatu terhadap pelayananku, aku akan langsung kecewa juga gitu. Pelayanan juga bisa menjadi sebuah keterikatan. Atau mungkin sepeda yang lagi musim, kan semua orang terikat pada sepeda, ya ini contoh aja. Bisa jadi aku terikat pada sepeda, jadi aku dandanin, aku belanjain dia, gitu, aku rawat dia dengan lebih sungguh-sungguh gitu, dan aku kesampingkan keluargaku. Tadi baru ada satu teman yang curhat ya, bagaimana suaminya terikat pada keluarganya sendiri. Jadi setiap bulan suami ini transfer pada kakak nomor 1, kakak nomor 2, kakak nomor 3, adik nomor 4, adik nomor 5, transfer pada orang tuanya, ponakan-ponakan semua di sekolah lain, ponakan semua dikerjain, dikasihin biaya untuk itunya. Semuanya satu deret dia transfer, brek gitu. Buat anaknya sendiri, sepatunya udah jebol, udah bolong, dia bilang, udah jangan beli, harus hemat, lem uhu aja. Ini membuat luka buat keluarga dia sendiri. Bayangkan dia bisa transfer begitu banyak orang, keluarga besarnya dia sendiri. Lah ini anak kandungnya dia sendiri, minta sepatu yang udah jebol, dia bilang, jangan, kamu harus hemat. Keterikatan, bukan pada duitnya, pada keluarganya. Ternyata keterikatan itu membuat luka pada keluarga dia sendiri. Jadi aku tidak tahu apa yang menjadi keterikatan yang dianggap harta terpenting yang saat ini ada di dalam kehidupan teman-teman semua. Tapi perikop ini mengingatkan kita semua untuk belajar lepas dari keterikatan itu tadi. Matius 6 ayat yang ke-21. Matius 6 ayat yang ke-21. Bilang, karena di mana hartamu berada, juga hatimu berada. Pertanyakan ke diri sendiri, apa yang menjadi harta terpenting bagi aku saat ini? Apa yang menjadi hal terpenting bagi hatiku saat ini? Apakah hal yang terpenting adalah uang? Apakah hal yang terpenting adalah keluarga seperti contohku tadi? Apakah hal yang terpenting adalah sepedaku? Apakah hal yang terpenting adalah hobiku? Atau yang terpenting adalah diriku sendiri, luka-lukaku, statusku, masa laluku? Apa yang menjadi harta terpenting bagi diriku saat ini? Kayak gini, kalau harta yang terpenting bagi diriku saat ini, yang tertanam di hatiku itu sebetulnya adalah kelekatanku saat ini. Dan Tuhan mau kita menjauhi kelekatan-kelekatan itu tadi. Tuhan tidak mau kita lekat pada hal-hal duniawi. Karena kalau kita terlekat pada hal-hal duniawi, kita tidak akan mampu berpikir tentang hal surgawi.
Di mana hartaku berada, di situ hatiku berada. Di mana hartaku berada, di situ hatiku berada. Contoh kecil. Kalau duitku ada di bank XX, maka sekali aja bank XX ini masuk di koran, wah, hati kita udah langsung berdebar-debar. Aman nggak nih? Kenapa? Karena duitku ada di situ. Hartaku ada di situ. Sekarang, apa yang menjadi harta terpenting bagi hati kita? Ini akan menjadi kelekatan bagi kita. Kalau sepedaku disenggol orang dan baret, dan hatiku marah karena sepeda itu, ini akan menjadi kelekatan. Contoh tadi temanku yang cerita tentang suaminya, kalau suaminya dilarang transfer bagi saudara-saudaranya, suami akan menjadi marah karena itu adalah kelekatannya dia. Tapi di sini kita tidak menilai orang lain. Kita menilai diri sendiri. Apa yang menjadi kelekatan bagi aku? Dan itu yang harus kita buang saat ini. Karena Tuhan tidak mau kita mementingkan harta lain dari kita selain Dia sendiri. Keluaran 14 ayat, Keluaran 34 ayat yang ke-14. Ya, Keluaran 34 ayat 14 bilang, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Teman-teman, Allah kita itu Allah yang cemburuan loh. Dia selalu minta diutamakan. Dia selalu mau ada di dalam hati kita. Dan dia tidak mau diduakan dengan apapun juga. Dia tidak mau diduakan dengan duit, dia tidak mau diduakan dengan hobi, dia tidak mau diduakan dengan keluarga, dia tidak mau diduakan juga dengan luka-luka kita. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Pastikan harta terpenting di dalam hati kita. Kalau memang harta terpenting di dalam hati kita adalah Tuhan, maka saat duit kita berkurang sedikit, kita tidak akan ketir-ketir. Saat pelayanan kita dicolek orang, kita tidak akan marah-marah. Saat ada orang kritik kita, kita tidak akan tersinggung. Saat ada orang bilang, lepas, buka luka-lukamu itu, lepaskan, kita juga tidak akan marah. Kita tidak akan bilang, aku dulu kan begini, aku dulu kan begitu, kamu dulu kan giniin aku. Tidak akan. Karena apa? Kita sudah kesampingkan itu semua tadi. Dan kita sudah memilih Tuhan sebagai harta terpenting di dalam hati kita. Teman-teman, kalau hari ini Tuhan kasih kita berkat, apapun bentuknya. Mungkin berkat uang, mungkin berkat waktu, mungkin berkat kesehatan, mungkin juga berkat kepahitan. Yes, kepahitan itu juga adalah berkat, ya. Itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita agar bisa kita pakai untuk memberkati orang lain. Even luka bisa kita pakai untuk memberkati orang lain. Maka dengan semua berkat itu tadi, duit kek, talenta kek, waktu kek, koneksi kek, even luka, kalau kita mau pakai itu tadi semua untuk berbagi, ini akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan hanya membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi kita juga akan ikut menggiring orang-orang yang sudah kita berkati itu tadi untuk mengenal Tuhan lewat berkat yang kita sharingkan. Tuhan tidak mau berkat-berkat yang sudah kita terima. Tuhan tidak mau berkat-berkat yang sudah dia percayakan kepada kita itu tadi cuma kita keep untuk diri sendiri dan kita jadikan berhala. No, Tuhan tidak mau. Tuhan mau apa yang dia sudah percayakan kepada kita. Mau harta duit yang enak-enak, mau yang bagus-bagus, talenta-talenta, even luka, itu bisa kita pakai sebagai berkat untuk orang lain. Jadi, apakah kekayaan bisa menjadi kebinasaan? Tergantung sudut pandang kita. Kalau kekayaan
yang kita pakai adalah prinsip dunia, cuma sekedar duit doang, maka ia akan membawa kita pada berhala yang menuntun pada kebinasaan. Tapi bila kekayaan yang kita pakai adalah prinsip rohani, di mana kekayaan kita bukan menjadi sebuah kelekatan, tapi kekayaan adalah berkat yang Tuhan titipkan kepada kita, maka kita bisa memberkati orang lain, maka tidak akan membawa kita pada kebinasaan. Jadi teman-teman, berkat Tuhan, mau bentuk duit, mau bentuk apapun, selama tidak menjadi berhala, tidak akan membawa kita pada kebinasaan. Kebinasaan baru akan terjadi kalau kita punya kelekatan. Jadi perhatikan pemahamannya di sini. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Selama akan ada kelekatan, akan membawa kita pada kebinasaan. Kekayaan adalah kelekatan yang bisa menuntun kita pada kebinasaan. Tapi kalau cuma sekedar duit, sebetulnya tidak membawa kita pada kebinasaan. Apalagi kalau duit ini kita pakai untuk memberkati orang lain. Jadi yang Tuhan minta di sini adalah lepas. Lepas dari keterikatan itu tadi. Dan untuk bisa lepas dari keterikatan itu tadi, kita apa ya istilahnya, harus berani untuk rendah hati. Untuk lepas fokus dari diri sendiri. Harus berani rendah hati. Kalau kita baca dari seluruh perikop ini ya, Matius 19 ayat 16 sampai 26 ini bicara tentang orang muda yang kaya. Aku yakin semuanya sudah hafal. Anak muda ini pasti ada kesombongannya. Walaupun mungkin kesombongan itu hanya dalam hati. Pasti dia merasa sudah hebat. Karena dia bilang, perbuatan apa yang harus kau berbuat untuk masuk ke hidup yang kekal? Yesus bilang, jawab Yesus, apa sebabnya engkau berkata padaku tentang apa yang baik, hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Orang muda itu bilang, perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, segala macam gitu. Terus anak muda itu bilang, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang kurang? Jadi si anak muda ini pasti dia merasa udah hebat. Semua perintah Allah dia sudah turuti sejak masa mudanya. Pasti dia merasa hebat. Pasti banyak orang yang muji-muji dia. Anggap dia suci. Anggap dia hebat. Waduh, pelayananmu luar biasa. Aduh, kamu taat, persembahanmu luar biasa. Kamu udah beri lebih daripada perpuluhan. Kamu udah persembahan luar biasa. Jadi ini orang pasti menerima banyak sekali pujian. Dan dia pasti udah merasa hebat. Dia pasti bahkan mungkin dia pikir dia bakal terima pujian dari Tuhan karena dia sudah turutin semua perintah itu tadi sejak muda. Tapi ternyata dia salah. Dia bukan terima pujian dari Tuhan, bahkan dia terima kecapan. Tuhan suruh jual dulu semua hartamu baru engkau jadi sembuh. Kagetlah dia, langsung pergi. Rupanya apa? Tuhan tahu dia. Tuhan tahu di mana kelekatannya. Dan Tuhan tahu kelekatan itu yang menghambat dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi cinta Tuhan sebetulnya pengen membebaskan dia dari kelekatan itu tadi. Tuhan mau bagaimanapun juga kita bebas dari kelekatan. Bukannya Tuhan nggak mau kita hidup nyaman ya, salah. Tuhan mau juga kok kita hidup nyaman. Kan dia datang untuk memberi kita hidup di dalam kelimpahan gitu. Tuhan mau memberi kita nyaman. Yang salah buat Tuhan itu bukan duitnya, sekali lagi. Tapi kelekatannya. Banyak orang kaya yang masuk surga. Abraham lah, Daud lah. Tuhan puji-puji. Mereka kaya dan itu tidak apa-apa. Kaya bukan dosa. Tapi yang Tuhan kecam adalah kelekatannya. Tuhan tahu hati kita. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Manusia mungkin sudah puji-puji anak muda itu tadi. Kamu hebat. Mungkin manusia juga udah puji-puji kita. Kamu hebat, pelayananmu luar biasa, donasimu luar biasa. Tapi Tuhan tahu isi hati kita.
Perhatikan hari ini. Apakah masih ada kelekatan-kelekatan yang melekat di dalam diri kita? Apapun bentuknya itu. Belum tentu duit, mungkin berhala yang lain, mungkin hobi, mungkin orang, atau mungkin juga luka-luka. Jangan pikir diri kita hebat. Hari ini Tuhan kecam kita agar kita berani melepaskan kelekatan ini sehingga kita bisa masuk ke dalam keselamatan. Jangan biarkan diri kita terikat pada kepentingan kita pribadi sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas rohani kita secara maksimal. Bisa jadi kita lakukan aktivitas rohani kita secara lahiriah doang. Tapi Tuhan mau kita lakukan setiap aktivitas rohani kita secara maksimal. Berarti apa? Dengan hati kita, dengan pikiran kita. Itulah persembahan hidup yang sesungguhnya. Kalau kita cuma berani, kalau kita cuma memikirkan ego kita pribadi, pasti kita kurang berbagi. Pasti kita tidak bisa terima kritik. Pasti kita tidak bisa membangun relasi. Tidak bisa menerima perbedaan. Selama kita masih membanggakan kekayaan sendiri, posisi sendiri, kepandaian sendiri, self-esteem sendiri, atau even luka kita atau masa lalu kita gitu, berarti kita belum diubahkan. Kita masih menikmati diri sendiri, status diri, harga diri kita sendiri. Dan kita akan merasa tersinggung kalau ada orang kritik kita. Seperti si anak muda ini tadi tersinggung saat Tuhan bilang, jual semua harta. Kalau hari ini hobi kita menjadi kelekatan kita, kita akan tersinggung pada waktu orang bilang, udahlah, nggak usah ngurusin sepeda dulu, nggak usah urusin pohonmu dulu, coba main sama anak. Tersinggung karena kita merasa aku belum memberikan yang terbaik kok buat sepeda sama buat pohonku ini tadi. Kalau pelayananku menjadi keterikatanku, aku akan tersinggung saat orang bilang, cara ini aja yang dipakai, ini aja yang kita lakukan, lagu ini aja yang dipakai. Kita akan menjadi tersinggung karena kita merasa aku dikecam. Gitu. Jadi Tuhan mau kita berubah, lepas dari keterikatan-keterikatan ini. Kalau hari ini Tuhan kasih kita kekayaan dalam bentuk harta, dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk apapun juga. Tuhan mau harta itu tadi dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Ingat bahwa perbuatan baik aja tidak dapat membeli surga. Perbuatan baik aja tidak dapat membeli surga. Terbukti dari orang muda ini tadi, dikecam oleh Tuhan. Dia sudah melakukan pelayanannya. Semua itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Apalagi yang masih kurang. Tapi Tuhan bilang, jual hartamu dulu. Tuhan lebih mementingkan hati kita. Lepas dari keterikatan-keterikatan itu tadi. Jadi, jangan anggap berhala-berhala itu tadi sebagai sumber kebanggaan. Jangan anggap berhala-berhala itu tadi sebagai sumber kebahagiaan. Belajar untuk lepas dari keterikatan. Belajar untuk rendah hati. Belajar untuk berubah lebih dulu. Bagaimanapun juga kalau kita ngaku saya adalah anak, berarti saya harus lebih utamakan, sorry anjingku lagi ribut. Kalau kita ngaku kita adalah anak, kita harus meniru orang tua kita. Kita harus mengutamakan orang tua kita. Kita harus bekerja untuk kemuliaan orang tua kita, yaitu Allah sendiri. Jangan bilang saya adalah anak, kalau ternyata saya tidak punya empati. Jangan bilang saya adalah anak, kalau ternyata saya tidak bisa forgive. Jangan bilang saya adalah anak, kalau ternyata saya tidak punya penguasaan diri. Saya merasa semuanya adalah punya aku dan saya tidak bisa berbagi sedikit pada orang lain. Jangan bilang saya adalah anak kalau saya tidak bisa memikirkan sedikit bagi orang lain. Kalau aku masih kasar, kalau aku masih gampang tersinggung, kalau aku tidak tulus, dan aku masih diam-diam mengumpulkan untuk kepentingan diriku sendiri. Ingat,
Kalau tadi kita belajar, di mana hartaku berada, di situ hatiku berada. Matius 7 ayat 21 juga mengatakan, bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan yang masuk di dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Karena dengan Anda dan saya, sudahkah kita melakukan? Atau kita hanya mendengarkan saja? Kita cuma bilang, oh ya, ayat ini bagus. Oh iya, penjabaran ini bagus gitu. Cuman bisa ngomong bagus-bagus ya. Dan kita cuma bisa ngomong puji Tuhan Tuhan. Tapi sudahkah kita melakukan? Melakukan apa? Melepas diri dari berhala. Melepas diri dari keterikatan. Melepas diri dari kekayaan-kekayaan yang hari ini menjadi harta bagi diriku. Bahkan melepas diri dari masa lalu dan luka-luka. Teman-teman, di dunia ini ada banyak orang yang kelihatannya seperti cinta kebenaran. Tapi ketika tantangan diberikan atau ada orang yang berbeda pendapat dengan dia, langsung dia tersinggung. Seperti si anak muda yang kaya ini tadi. Di situ akan langsung terbukti bahwa ternyata orang ini sebenarnya tidak cinta kebenaran. Dia hanya cinta diri sendiri. Orang yang cinta kebenaran, dia tidak punya keterikatan. Orang yang cinta kebenaran, dia tidak akan gampang tersinggung. 2 Korintus 10 ayat yang 12. Late, diam. 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodoh mereka. Kita udah baca ayat ini. Ternyata Alkitab mengatakan orang bodoh kalau hanya menilai diri menurut pendapat pribadinya. Kita harus membandingkan diri hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Saat saya merasa saya sudah benar, saat saya merasa saya sudah baik, saat saya merasa saya sudah donasi, saya sudah taat kok lakukan ini itu. Cek hati. Apakah saya sudah membandingkan diri dengan kebenaran firman Tuhan? Atau saya baru menilai menurut pendapatku pribadi? Ayat bilang, orang yang menilai menurut pendapat pribadi saja, itu adalah orang bodoh. Dan orang-orang seperti ini, mungkin dia kelihatannya cinta Tuhan. Mungkin kelihatannya seperti itu. Tapi saat ada tantangan diberikan, atau saat ada orang yang berbeda pendapat, wah dia akan langsung tersinggung. Dia akan langsung seperti cacing kepanasan dan mulai cari pembenaran diri. Mulai mengasihani diri sendiri. Mulai defense. Untuk pembenaran dirinya akan keluar. Jadi Tuhan tidak mau ada berhala apapun di dalam kehidupan kita. Bentuknya apapun juga itu tadi. Mau bentuk duit kayak, mau bentuk luka kayak, Tuhan tidak mau itu dipakai sebagai berhala untuk membenarkan diri kita sendiri. Lukas 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi kaya secara materi. Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi pintar. Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi hebat di dalam pelayanan. Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi punya status kiri kanan bagus, punya koneksi kiri kanan bagus. Tuhan tidak pernah melarang kita itu semua kok. Bahkan Tuhan izinkan itu terjadi.
Tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia itu apa sih? Ada keterikatan. Ini yang dari tadi kita bahas. Ada keterikatan itu yang menjadikan kita salah dan binasa. Karena dengan keterikatan, kita akan menjadi fokus hanya pada diri sendiri. Dengan keterikatan, kita tidak akan bisa melihat orang lain. Otomatis tidak ada empati. Dengan keterikatan, saya akan merasa saya yang paling benar. Saya harus mendapatkan apa yang saya mau. Ini adalah dunia. Kita tidak boleh menjadi sama seperti dunia. Tuhan mau kita lepas dari dunia, agar kita bisa mempertahankan keselamatan. Maka Tuhan mau kita lepas dari keterikatan tadi. Kan lebih baik kita kaya di hadapan Allah daripada kita kaya secara duniawi doang. Kaya secara duniawi doang, duit banyak dunia, tapi ternyata tidak kaya di hadapan Allah, tidak dapat mempertahankan keselamatan, buat apa juga? Lebih baik kita kaya di hadapan Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi Tuhan tidak mau kita kaya hanya bagi diri kita sendiri. Apapun berkat hari ini yang Tuhan sudah percayakan bagi kita semua, sharekan kepada orang lain. Pakai itu sebagai sarana untuk mempertahankan keselamatan. Lepas keterikatan kita sehingga kita bisa berbagi dan memakai setiap berkat itu tadi untuk memberkati orang lain juga. Sehingga kita bisa mempertahankan keselamatan dan mengiring orang-orang yang sudah kita berkati itu tadi untuk mengenal Tuhan lewat apa yang kita bagikan. Jangan kita jatuh pada keterikatan seperti si anak muda itu tadi. Jangan kita juga jatuh pada keterikatan seperti orang kaya yang berjubah ungu yang ada di Lukas 16. Orang kaya yang berjubah ungu itu tadi, lifestyle jasmaninya tidak diimbangi dengan kehidupan rohani yang benar. Karena apa? Karena dia fokus hanya pada diri sendiri. Terikat pada kekayaannya. Bukan dia jahat loh, kagak. Dia tetap kasih makan Lazarus. Dia tetap kasih makan, dia tetap berbagi. Tapi dia tidak bisa do more. Dia tidak bisa do extra. Karena apa? Hatinya hanya terfokus pada diri sendiri. Itulah keterikatan. Jadi teman-teman, kalau hari ini Tuhan kasih kita kekayaan apapun bentuknya, material kek, intelijen kek, even itu luka, Tuhan mau kita berbagi. Tapi kalau sikap kita, perasaan kita masih melekat pada kekayaan itu tadi, atau hal-hal yang kita anggap sebagai sumber kebahagiaan, sumber security kita, sumber comfort kita, atau alasan-alasan untuk pembenaran diri kita, maka kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Walaupun sudah jadi aktivis, walaupun sudah pelayanan, kita nggak bisa jadi pengikut Kristus yang sejati. Karena syarat untuk mengikuti Yesus adalah meninggalkan yang lain dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya yang utama di dalam hidup kita. Harta utama di dalam kehidupan kita. Harta kita, tadi Matius 6, harta yang ada di hati kita adalah Dia. Matius 7:21, kita lakukan adalah Dia. Keluaran 34 ayat 14, dia tidak mau diduakan. Jadi kalau mau ikut Yesus, jangan andalkan kekayaan. Lepas berhala-berhala itu tadi. Bahkan setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, bisa kita pakai sebagai sarana untuk mempertahankan keselamatan dan memberkati orang lain. Apapun bentuknya itu tadi, termasuk luka. Saya pribadi sangat-sangat diberkati dengan acara Jendela Jiwa.
Pada nonton ke acara Jendela Jiwa episode yang minggu lalu tanggal 21. Pembicaranya adalah Sandy Oni. Di mana Sandy ini adalah pribadi yang mengalami luka yang sangat besar. Tapi ternyata bukan hanya dia bisa keluar dari luka tersebut, tapi dia bisa memakai luka tersebut sebagai batu loncatan untuk mendekat kepada Tuhan. Dan dia berani membuka diri untuk men-sharekan pengalaman hidup yang penuh luka itu tadi. Sehingga lewat pengalaman itu, dia bisa memberkati orang-orang yang lain yang mendengarkan share dia. Bapak dan Ibu teman-teman, siapa sih di antara kita yang tidak pernah mengalami luka? Tidak ada. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah mengalami kepahitan? Tidak ada. Tapi apakah kita berani untuk lepas dari luka itu dan membagikan luka itu pada orang-orang di sekitar kita? Membagikan luka itu bukan saya maksud untuk melukai orang-orang lain ya, no. Tapi kita men-sharekan pengalaman itu tadi. Membuka aib kita. Mungkin kita pikir kalau aku mengalami luka itu kayak di-sharekan itu kayak membuka aib kita. Sebetulnya itu bukan membuka aib. Tuhan izinkan luka itu tadi terjadi sebetulnya. Agar kita bisa bertumbuh di dalam empati. Saat kita pernah merasakan luka itu, kita sebetulnya sudah mengalami luka itu tadi. Dan kalau kita berani membuka hati seperti yang dilakukan oleh Sandy, kita akan punya empati terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena kita bisa merasakan apa yang mereka alami juga. Dan itu menjadi berkat, bukan hanya untuk Sandy, tapi juga untuk orang-orang yang mendengarkan dia. Seberapa berani kita sekarang membuka luka kita sendiri. Dan men-sharekan pengalaman itu tadi kepada orang-orang di sekitar kita. Hari ini, termasuk kita juga diminta untuk berani membuka hati, lepas dari luka-luka itu tadi. Jangan sampai setiap luka yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, malah kita jadikan sebagai berhala untuk mengasihani diri sendiri. Saya banyak melihat orang yang menjadikan luka-lukanya sebagai berhala. Saya kan pernah mengalami ini, kasihani saya dong. Saya kan hidupnya broken, saya kan tidak ada duit, saya kan harus mengalami kematian gitu. Kasihani saya dong, kasihani tolong saya dong. Dan luka-luka ini dia pegang bertahun-tahun. Buat apa coba? Dia dapat perhatian, dia dapat belas kasihan. Buat apa? Beberapa hari ini saya mengalami orang seperti itu. Jadi orang ini adalah orang yang memang dididik negatif oleh ibunya. Ibunya itu adalah orang yang dibuang oleh suaminya. Dan dia bawa satu anak. Dan dia ajarkan kepada anaknya untuk tidak mengampuni ayahnya. Tidak mengampuni keluarga dari ayahnya. Sama sekali tidak mau berhubungan. Dan dia hidup dari belas kasihan kiri kanan. Kami mengenal ibu ini pada waktu dia sudah di usia latte. Kami mengenal ibu ini pada waktu dia di usia tua, udah sakit-sakitan. Jadi banyak sekali orang yang memberi dia donasi lah istilahnya karena dia udah tua gitu. Tapi anak ini dididik untuk hidup dari belas kasihan orang lain. Karena apa? Kan aku diusir keluarga, kan aku dibuang sama suamiku gitu. Ini yang ditanamkan pada diri anak tersebut. Tunggu sebentar ya, aku. Aduh, sorry banget interupsinya. Latihan kesabaran sama dua anjing yang lagi berantem. Oke, jadi anak ini dididik untuk mempertahankan luka sebagai berhala.
Kan aku dibuang sama papaku, kan keluarga besarku mengucilkan aku ini. Nah, sekarang pada waktu ibunya sudah meninggal, dia masih hidup dengan pola pikir negatif seperti itu. Ingat tadi di awal bilang, orang yang memegang berhala, pola pikirnya pasti negatif. Dia hanya terfokus pada diri sendiri, mementingkan harta apapun yang di dalam hatinya. Dan ini menjadi sebuah kemalasan, menjadi sebuah pola pikir yang negatif, pekerjaannya untuk diri sendiri, pokoknya untuk aku. Dan ini juga yang terjadi pada anak ini. Anak ini usianya udah sama kok sama aku. Udah 40 tahun lebih, mungkin udah hampir 50. Tapi setiap hari kerjanya SMS kiri, SMS kanan untuk minta kasihani aku dong. Dan dia tidak tahu bagaimana caranya harus bekerja. Jadi kalau Tuhan izinkan Luka belajar seperti Sandi. Kalau yang belum nonton boleh nonton Jendela Jiwa episode tanggal 21 Oktober kemarin. Tanggal 21 Oktober ya. Dia bisa keluar dari lukanya. Dan lewat apa yang dia alami, dia bukan hanya menjadi bebas dari berhala yang selama ini dia pegang, tapi dia bisa pakai pengalaman itu untuk memberkati orang-orang yang mendengarkan dia. Bapak dan Ibu, Tuhan memberi kita berkat dalam macam-macam bentuk. Ada uang, ada talenta, ada waktu, ada tubuh, bahkan luka. Jangan sampai hati kita menganggap berhala-berhala itu sebagai harta yang paling utama. Tapi pakai harta-harta itu tadi sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan suruh dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Kembali ke Matius 19 ayat yang ke-24. Kalau dikatakan orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah, sukar bukan berarti tidak bisa. Perumpamaan di sini menunjukkan kalau gini, pintu gerbang Israel itu ada 2 pintu. Gerbang yang pertama itu gerbang gede, di mana unta besar dengan segala macam barang bawaannya dia, itu tuh bisa lewat dengan bebas. Tapi gerbang yang kedua itu adalah gerbang yang kecil. Dia ada di baliknya gerbang yang besar, itu ada gerbang kedua yang kecil, yang disebut dengan lubang jarum. Gerbang kecil itu tadi ukurannya cuma ukuran 2 orang mepet gitu ya. Karena ukuran 2 orang mepet jelas unta susah lewat. Tapi apakah unta bisa lewat? Ukuran 2 orang bisa. Caranya lewat gimana? Boyongannya itu tadi dilepasin dulu. Setelah boyongannya itu tadi dilepasin dulu, unta itu harus nunduk, didorong untuk masuk, ditarik untuk keluar. Jadi harus ada yang bantu. Bisa masuk, bisa lewat, tapi harus lepas, harus nunduk, harus didorong sambil ditarik pulang. Jadi sukar, bukan berarti nggak bisa. Demikian juga dengan Anda dan saya. Kalau hari ini kita ada keterikatan, akan sukar bagi kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tapi bukan tidak bisa. Kita harus lepas keterikatan itu. Kita merendahkan hati di hadapan Allah. Minta ampun, dan kita butuh komunitas. Butuh komunitas untuk apa? Untuk mendorong kita. Untuk tarik kita juga. Kita tidak bisa lakukan ini sendiri. Sandy juga sharingkan hal ini. Bagaimana komunitas mendorong dia untuk bisa lepas dari keterikatan, dari luka-lukanya dia, dan malah memakai luka itu tadi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Matius 19 ayat 26. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Jadi hari ini Tuhan menegur kita. Tuhan menegur kita semua untuk ingat, sorry ya,
Aduh, sorry banget, di rumahku lagi trouble. 2 anjing berantem. Jadi kalau satu di belakang pintu, satu di balik pintu. Aduh, berantem. Kembali, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Teman-teman, hari ini Tuhan menegur kita. Kalau punya kelekatan-kelekatan, ini akan membuat kita menjadi sok. Satu ayat terakhir, Yehezkiel 28 ayat 5 sampai 7. Yehezkiel 28 ayat 5 sampai 7. Karena engkau sangat pandai berdagang. Engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Aku pikir ayat ini keras banget ya. Karena kita menjadi sombong, berarti kita menduakan Tuhan. Kita menganggap Tuhan bukan harta terpenting kita. Maka Tuhan izinkan orang asing untuk melawan kita. Melawan berhala-berhala yang kita pegang. Ingat, Tuhan lebih mementingkan keselamatan kita. Tuhan bukan mementingkan comfort kita. Tuhan bukan mementingkan apa yang menjadi zona nyaman dan apa kita menjadi pegangan-pegangan hidup kita. Tuhan lebih mementingkan keselamatan kita. Maka Tuhan akan izinkan keadaan ini terjadi. Aku sendiri juga pernah alami pada waktu aku berpikir bahwa aku membutuhkan memberhalakan uang lah istilahnya, memberhalakan uang. Tuhan izinkan aku mengalami kerugian sebanyak-banyaknya. Dan di situ aku belajar untuk melepaskan keterikatanku. Aku tidak tahu apa yang teman-teman sekarang alami, tapi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berubah, untuk melepas keterikatan-keterikatan kita dan memakai setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai sarana untuk mempertahankan keselamatan dan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Santo Yohanes dari Salib bilang, segala sesuatu harus ditinggalkan dan dilepaskan. Semua keinginan harus ditinggalkan karena keinginan-keinginan itu menghambat manusia dalam perjalanannya kepada Allah. Teman-teman, jangan kaget. Kalau mungkin di dalam hidup kita pernah mengalami, kok sepertinya orang menentang aku terus ya? Kok sepertinya aku alami kesusahan-kesusahan ya? Kok sepertinya pendapat aku selalu ditentang melulu ya? Jangan-jangan Tuhan sedang mendidik kita untuk melepaskan diri dari berhala-berhala itu tadi. Coba kita pertanyakan sama Tuhan sambil kita cek sama diri sendiri. Mungkin Tuhan izinkan keadaan di Yehezkiel 285-7 itu demi kita lepas dari berhala itu tadi. Itu bisa kita lakukan. Kelepasan itu bisa lakukan. Seperti unta masuk ke dalam lubang jarum, kita bisa lepaskan berhala-berhala itu tadi dengan pertolongan Tuhan. Lepas dari keterikatan itu tadi. Dan Tuhan punya 1000 cara untuk membuat kita lepas dari itu tadi, walaupun rasanya sakit. Bunda Teresa mengajarkan kepada kita, jika Anda berhadapan dengan Allah dalam doa dan kesunyian, Allah akan berbicara kepada Anda. Maka Anda akan tahu bahwa Anda bukan siapa-siapa. Hanya ketika Anda menyadari ketiadaan Anda, kekosongan Anda, Allah dapat memenuhi Anda dengan dirinya sendiri. Itulah sukacita kita sebagai pengikut Tuhan. Cek lagi di dalam hati kita. Apa yang menjadi harta pertama di dalam hati ini loh? Paling penting ini apa loh? Apakah sukacitaku hanya dalam Tuhan?
atau sukacitaku kalau duitku banyak, atau sukacitaku kalau bungaku cantik, atau sukacitaku tuh cuman kalau sepedaku cantik, atau sukacitaku kalau aku bisa transfer kepada saudara-saudaraku, atau sukacitaku tuh kalau aku dikasihani sama orang. Itu apa yang menjadi kesukaanku itu tadi. Jadi kita belajar di sini untuk menjadi kaya secara rohani, yaitu orang yang mampu berbagi di dalam kehidupannya, walaupun mungkin dia dalam keterbatasan ekonomi, keterbatasan waktu, keterbatasan talenta, sedang mengalami luka juga gitu. Tapi kalau dia bisa lepas dari berhala itu dan berbagi dengan sesama, berarti dia tidak ada keterikatan karena hatinya melimpah dengan syukur. Dan orang-orang seperti ini pasti menerima upah. Apa upahnya? Upahnya ada di Matius 19 ayat ke-28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu telah mengikuti aku, kamu akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namanya meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." 4 upah yang Tuhan janjikan kepada Anda dan saya. Kalau kita belajar melepas diri dari keterikatan-keterikatan dan menjadi kaya di hadapan Allah, yaitu duduk di atas 12 tahta. Kedua, menghakimi ke-12 suku Israel. Ketiga, menerima kembali apa yang kita tinggalkan 100 kali lipat. Dan keempat yang paling penting, yang kekal. Jadi teman-teman, kita harus belajar kaya di hadapan Allah. Lepas dari keterikatan, belajar untuk berempati, lepas dari keterikatan, lepas dari ego sendiri, sehingga kita bisa berbagi, berempati pada orang lain. Mau berbagi waktu kayak, berbagi tenaga kayak, berbagi informasi kayak gitu. Ada loh orang yang pelit informasi aja pelit gitu. Dikritik juga tidak bisa karena merasa paling benar gitu. Nggak bisa berbagi deh, pokoknya prinsipku, pokoknya mauku kayak gitu. Lepas dari keterikatan. Rendah hati, tidak lagi menilai segala sesuatu dari kebenaran diri sendiri, lepas fokus dari diri sendiri, dan hati melimpah dengan syukur. Jadi, apakah kaya di dunia dan masuk surga bahagia? Bisa? Bisa banget. Tapi yang penting tidak ada keterikatan. Kaya secara roh. Ya, kaya secara roh. Temukan joy, berbagi, penuhi diri kita dengan joy, sukacita gitu. Maka kita akan bisa berbagi apapun juga, mau harta kayak luka kayak juga bisa dibagikan. Semoga menjadi berkat. Oke, kita masih ada waktu sedikit. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing. Aku minta maaf banget hari ini banyak interupsinya gara-gara Koko dan Latte. Kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing, kita masih ada waktu sedikit, boleh. Halo Sis Yela, thank you banget Sis. Baru hari ini nih benar-benar kebuka kayak di sini berarti kelekatan ya. Dan kelekatan itu bukan cuma duit aja, tapi banyak juga kelekatan lain. Bahkan luka pun bisa menjadi kelekatan. Thank you. Hari ini aku kebuka banget yang satu ini. Puji Tuhan, iya banyak orang terikat sama luka. Nggak ada yang tanya atau sharing, aku cerita satu dikit. Ini udah boleh dihapus recordingnya David. Ini beberapa tahun yang lalu nih, aku pelayanan dengan satu komunitas, kalau nggak salah SHB deh ya.